Solih Solihah, apa kabar? Sudah tidak sabar mau ngabuburit bersama Bunda Arin? Kali ini Bunda akan membacakan kisah dengan judul Pangeran Mesir yang Terusir. Kisah ini Bunda ambil dari buku berjudul Penakluk Fir'aun. Buku ini bagian dari paket ensiklopedia kisah insan teladan 24 nabi dan rasul teladan utama. Nah, sudah tidak sabar untuk ngabuburit? Yuk, semuanya duduk yang manis dan selamat menyimak. Matahari terus beranjak naik. Namun sinarnya tak mampu menghangatkan seisi istana Fir'aun. Asia dirundung bingung. Sejak hidup di dalam istana, Musa terus saja menangis. Ia enggan menyusu. Sudah banyak perempuan dipanggil untuk menyusuinya. Namun tidak ada seorang pun yang membuat Musa tertarik. Dalam kebingungannya, Asia pun terus mencari, hingga suatu saat di sekitar pasar dekat istana, seorang anak perempuan mendatanginya dan berkata, "Maukah kutunjukkan keluarga yang mampu memeliharanya untukmu dan mereka dapat mengurusnya dengan baik? Marilah ikut denganku." Asia sumringah. Ia segera saja memerintahkan para pembantunya untuk mengikuti anak perempuan tadi. Mereka menelusuri lorong-lorong perkampungan Bani Israel hingga sampai di depan sebuah rumah. Ternyata rumah itu adalah rumah ayah Rika dan Imron, ayah dan ibu Musa. Sedang si anak perempuan tadi adalah saudaranya Musa. Secara diam-diam ia mengikuti perjalanan peti Musa di Sungai Nil. Fitrah telah menjadikan Musa seakan sangat kenal dengan ibundanya. Padahal ia masih bayi dan sekian waktu berpisah. Bertemu sang ibunda, Musa langsung menyusu dengan lahap. Ayah Rika pun merasakan kebahagiaan tiada tara. Musa yang ia khawatirkan keselamatan hidupnya kini kembali ke pangkuannya. Rahasia tetap terjaga. Asia tidak mengetahui bahwa ayah Rika adalah ibunya Musa. Asia menitipkan Musa kepada ayah Rika selama masa menyusui tersebut. Musa pun mendapatkan fitrahnya, mendapat pendidikan dari keluarga kandungnya hingga masa menyusui selesai. Selesai masa menyusu, Musa kembali ke istana Fir'aun. Hingga dewasa ia terus diasuh, dididik, dan dibesarkan laksana anak raja. Ia mengendarai kereta Fir'aun dan berpakaian ala kerajaan Mesir. Musa mendapat pendidikan di bawah asuhan ahli pendidikan yang terlatih. Karena pendidikan itu, Musa tumbuh menjadi orang yang kuat dan cerdas. Pengetahuannya berkembang. Secara fitrah, ia tahu bahwa Fir'aun bukanlah Tuhan. Ia pun tahu bahwa dirinya adalah keturunan Bani Israel, bukan anaknya Fir'aun. Sebuah siang, Musa sedang berjalan-jalan di sekitar kota. Ia melihat dua orang sedang bertengkar. Satu orang berasal dari Bani Israel, sementara itu seorang lainnya berasal dari kaum Kipti, kaumnya Fir'aun. Musa bermaksud melerai pertengkaran tersebut. Namun, tanpa sengaja, Musa justru mendorong si lelaki Kipti hingga tersungkur dan meninggal. Tenaga Musa memang luar biasa kuat. Ia sendiri tak menyadari hal tersebut. Musa langsung meminta ampun kepada Allah. Ia lalu pergi meninggalkan tempat kejadian. Keesokan harinya,
Musa kembali bertemu si lelaki Bani Israel yang kemarin bertengkar. Lagi-lagi ia sedang bertengkar dengan orang lain. Musa kesal melihat hal itu. "Sungguh, ternyata engkau termasuk orang yang jahat," kata Musa tegas kepada si lelaki Bani Israel. Tangannya Musa bersiap hendak memukul orang itu. Si lelaki Bani Israel takut kalau Musa benar-benar memukulnya. Ia memohon belas kasihan sambil berkata, "Wahai Musa, apakah engkau akan membinasakanku sebagaimana engkau membinasakan orang yang kemarin? Apakah engkau ingin menjadi seorang penguasa di muka bumi dan tak ingin menjadi orang yang memperbaiki bumi?" Kalimat si lelaki Bani Israel meredakan amarah Musa. Namun, perkataan itu menyiarkan kabar Musa telah membinasakan kaum Fir'aun. Kabar itu pun segera sampai ke dalam istana Fir'aun. "Musa, para pembesar istana merencanakan persekongkolan untuk menyingkirkanmu." Salah seorang dalam istana yang dekat kepada Musa menyampaikan sebuah kabar. Mendapati kabar itu, kekhawatiran menyelusup ke dalam hati Musa. Ia pun berdoa, "Ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim itu." Salih-salihah, bagaimana kisah yang Bunda bacakan? Menarik bukan? Bagaimanakah nasib Musa selanjutnya? Mengapa ia hendak disingkirkan dari istana? Nah, kalau penasaran, ikuti terus video Ngabuburit bersama Bunda Arin esok hari. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.